Audio novel seni bela diri dan sastra ke-222. Pagoda Emas Pancer. Cerita berlanjut. Kesempurnaan alam abadi saja tidak cukup, seseorang juga membutuhkan badan abadi. Pada saat ini, di mata hampir semua orang yang hadir, Wu Beilang benar-benar tak terkalahkan. Terlalu kuat. Ya dewa, apakah ini kekuatan petarung nomor 1 di daftar abadi? Aku salah. Aku seharusnya tidak meragukan penilaian Wu Beilang. Dia benar. Kita benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memenangkan Ordo Jiushu, dan kita benar-benar tidak memenuhi syarat untuk pergi ke alam abadi Jiushu bersamanya. Menyaksikan momen ini, sedikit keyakinan terakhir semua orang hancur. Secercah harapan terakhir menghilang sepenuhnya. Wu Beilang memang pantas menempati posisi nomor 1 dalam daftar abadi. Adapun nama-nama lain di daftar abadi, semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan saat ini. Di panggung kompetisi, penuh luka, Wu Beilang berdiri di bawah binatang langit berbintang raksasa, bagaikan dewa perang yang tak tergoyahkan dan tak tertandingi. Dia melangkah maju perlahan-lahan. Sambil bergerak, Wu Beilang perlahan mengangkat tangan kanannya. Binatang bintang raksasa yang terjebak dalam kehampaan segera membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan cahaya keperakan. Cahaya perak itu seperti bintang beku yang jatuh dari langit, dan jatuh tepat ke tangan Wu Beilang. Bas! Kemudian, kekuatan dahsyat meletus dari telapak tangannya, dan cahaya perak itu segera berubah menjadi tombak pertempuran berbintang. Struktur tombak itu sangat indah. Kepala tombak itu berkilau dengan cahaya biru perak, seakan-akan dapat menembus semua rintangan. Tombak itu diukir dengan tanda bintang dan masing-masing tanda memancarkan kekuatan misterius. Wu Beilang dengan ringan menggenggam tombak itu dengan kelima jarinya, dan cincin bintang seperti bima sakti pun menyebar. Dalam sekejap, hati setiap orang tiba-tiba menjadi tegang. Night Sky Galaxy Halberd, Ning Liner, yang duduk di antara penonton, menyilangkan tangannya di depan dada dan berkata dengan nada main-main. Night Sky Galaxy Halberd, senjata abadi yang sesungguhnya. Terutama di tangan Wu Beilang, ini luar biasa indahnya. Orang-orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Namong Xuanyan di lapangan dengan rasa khawatir. Wu Beilang terlihat memegang Night Sky Star Halberd di tangannya, menatap Namong Xuanyan di depannya dengan jijai. Tidak sulit untuk mengakui bahwa kamu tidak kompeten. Maukah kamu mengakuinya? Kamu. Namong Xuanyan berdiri di tepi arena. Kurang dari 10 meter di belakangnya adalah penonton. Han Kuiye telah terjatuh dari panggung, dan dia pada dasarnya telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Meskipun Namong Xuanyan masih berdiri, kondisinya jelas jauh lebih buruk. Dia menatap Wu Beilang dengan tatapan tajam. Aku akui aku tidak sebanding denganmu, tapi aku jelas tidak kompeten. Heh. Wu Beilang tersenyum dingin, tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, kamu akan mengakuinya segera. Swiss. Saat kata-kata itu terucap, Wu Beilang melintasi sebagian besar arena dalam sekejap seperti gambar yang berkedip, dan muncul di depan Namong Xuanyan. Wu Beilang mengangkat Night Sky Star River Halberd dan menebasnya ke arah Namong Xuanyan. Dentang. Tombak galaksi langit malam menebas cahaya dan bayangan berbentuk kipas. Namong Xuanyan tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi dia dengan cepat memegang pedangnya secara horizontal untuk menangkisnya. Namun, kesenjangan kekuatan antara keduanya seperti jurang. Bahkan dalam kondisi puncaknya, Namong Xuanyan tidak dapat menahan serangan lawannya, apalagi kenyataan bahwa ia terluka parah saat ini. Night Star River Halberd menghantam pedang iblis dengan keras. Dengan suara bang yang keras, energi pedang meledak dan pedang iblis terlepas dari tangannya. Namun, Night Galaxy Halberd tidak berhenti dan terus berjatuhan. Namong Xuanyan tiba-tiba merasakan nyeri tajam di bahu kanannya. Hiss! Setetes darah mengalir keluar, dan bilah tombak tajam itu langsung memotong setengah bahu Namong Xuanyan. Ah! Namong Xuanyan menjerit kesakitan. Ini belum berakhir, Wu Beilang berputar 360 derajat di tempat, dan Night Star River Halberd menggambar lingkaran cahaya, lalu menusiuk ke depan, menusiuk badan Namong Xuanyan dengan kejam. Cahaya bintang yang dingin melewati badan, dan badan Namong Xuanyan bergetar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kakak senior, Han Kuiye ketakutan. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan tersandung ke depan.
Para penonton merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Semua pendukung Namong Suanyan tadi menutup mulut mereka saat ini, tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Tombak Sungai Bintang Malam di tangan Wu Beilang tidak hanya menusiuk badan Namong Suanyan, tetapi juga menusiuk jiwa mereka. Menakutkan sekali. Begitu dahsyat. Terlalu mendominasi. Wu Beilang benar-benar dewa perang yang tidak dapat diganggu-gugat. Apakah ini Wu Beilang? Di luar lapangan, wajah Yuanru memucat dan matanya penuh kekaguman. Dia mulai bertanya-tanya apakah astrologi Ning Liner salah. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersaing dengan orang yang tak terkalahkan untuk memperebutkan kejuaraan? Yu Shen, Su Jianlu, Tang Sufeng dan orang-orang kuat lainnya di daftar abadi semuanya merasakan kekuatan Wu Beilang dari lubuk hati mereka. Ordo Jeushu harus ditinggalkan dan menyerah dengan sukarela. Kekuatan Wu Beilang jauh di depan yang lain. Kakak senior, Han Kuiye datang ke sisi Namong Suanyan dengan air mata di matanya. Dia menopang badan Namong Suanyan dengan satu tangan dan menggenggam erat Night Star River Halberd dengan tangan lainnya. Dia ingin mencabut Night Galaxy Halberd dari badan Namong Suanyan, tetapi ujung tombak lainnya masih berada di tangan Wu Beilang, dan kekuatan Han Kuiye tidak dapat menggoyahkannya sedikitpun. Wu Beilang bertanya dengan dingin, "Jawab aku, apakah kau mengakui bahwa kau tidak kompeten?" Darah mengalir keluar dari badan Namong Suanyan. Meskipun hanya tersisa satu lengan, kesombongan seorang pendekar pedang masih ada. Tidak. Begitu kata-kata itu terucap, Night Galaxy Trident bergerak maju 1 inci lagi. Badan Namong Suanyan tampak terkoyak. Han Kuiye merasa ngeri dan berkata, "Tidak." Dia menatap Wu Beilang dan memohon, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia, kumohon." Namun Wu Beilang tidak peduli dengan permohonan Han Kuiye. Dia bahkan tidak menatapnya. Dia hanya menatap Namong Suanyan dengan ekspresi seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. "Di mataku, kau tidak ada bedanya dengan sampah-sampah yang tidak kompeten itu. Namun, jika kau bersedia berlutut di tanah dan mengakui bahwa kau adalah sampah yang tidak kompeten, aku bisa mengampuni nyawemu." Han Kuiye tampaknya melihat secercah harapan. Dia menatap Namong Suanyan dan mengangguk dengan gemetar, menandakan bahwa dia setuju. Namun, Namong Suanyan tersenyum paksa dan bergumam, "Sayang sekali, aku tidak bisa melihat kecemerlangan, Tai Sang Feng Hua." Hati Han Kuiye bergetar. Orang-orang yang hadir juga terkejut. Tanpa diduga, pada saat ini, yang masih dipikirkan Namong Suanyan adalah pedang tertinggi. Bagi seorang pendekar pedang sejati, tidak bisa mendapatkan pedang impiannya adalah penyesalan terbesar. Seseorang tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jangan khawatir, Tai Sang Feng Hua tidak akan muncul, dan Xiao Wuhen tidak akan berani turun ke lapangan. Benar sekali, kecuali Xiao Wuhen ingin menggali kuburnya sendiri, dia pasti tidak akan berani muncul. Sayang sekali, Tai Sang Feng Hua yang terkenal itu malah jatuh ke tangan seorang pengecut. Pedang sebagus itu seharusnya menjadi senjata Namong Suanyan. Ya, jadi, sangat disayangkan bagi Namong Suanyan. Pada saat ini, semua orang tampaknya telah melihat kematian Namong Suanyan. Sebagai seorang pendekar pedang, dia memiliki kebanggaan sebagai seorang pendekar pedang. Dia bisa mengakui kegagalannya, tetapi dia tidak bisa mengakui ketidakmampuannya. Dia bisa memilih untuk mengakui kekalahan, tetapi dia tidak bisa tunduk pada lawannya dan memohon belas kasihan. Hehehehehehe. Wu Beilang tertawa, tawanya sangat menghine. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu sebagai contoh untuk menakut-nakuti monyet." Wu Beilang segera mendorong Night Galaxy Halberd di tangannya lagi. Han Kuiye menggenggam tombak itu erat-erat dan berkata, "Tidak, tidak." Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Wu Beilang, tetapi tombak dingin itu terus menembus badan Namong Suanyan. Badan Namong Suanyan terkoyak inci demi inci. Orang-orang di antara penonton tidak berani melihat langsung. Su Jianlu, Yan Ying, Jiang Jinyu dan yang lainnya selain Xiao Nunu merasa sedikit kasihan padanya. Siapapun dapat merasakan ketidakberdayaan Namong Suanyan. Siapapun dapat merasakan keputusasaan Han Kuiye. Wu Beilang mensibir, "Itu sungguh disayangkan." Setelah itu, Night Sky Galaxy Halberd melepaskan aura cemerlang, dan gelombang kekuatan yang kuat meletus. Tombak ini akan menembus seluruh badan Namong Suanyan dan merenggut nafas terakhir hidupnya.
Han Kuiye buru-buru berteriak, "Jangan bunuh dia, jangan." Tidak seorang pun akan mendengarkan jeritan orang lemah. Wu Beilang tidak berniat berhenti. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan melemparkan Night Sky Galaxy Halberd ke depan. "Pergilah ke neraka." Namong Suanyan memejamkan mata dan menunggu kematian. Han Kuiye patah hati dan menutup matanya tanpa daya. Namun pada saat ini, tiba-tiba, bang! Sebuah ledakan dahsyat meledak di arena, dan Night Galaxy Halberd di tangan Wu Beilang tersangkut di udara. Tiba-tiba aliran udara di arena menjadi bergolak dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sosok yang dingin dan mendominasi tiba-tiba muncul di medan perang. Saya melihat pihak lain memegang Night Star River Halberd dengan satu tangan dan menatap Wu Beilang tanpa ekspresi. "Apakah tidak kompeten yang Anda sebutkan termasuk saya? Apakah orang tidak kompeten yang kamu sebutkan termasuk aku?" Hah! Kata-kata tenang itu sampai ke telinga semua orang, dan awan es dan debu mengepul di arena. Tiba-tiba hati semua orang bergetar. Awalnya ada 3 orang yang berkelahi, tapi sekarang bertambah 1 orang. Namong Suanyan dan Han Kuiye keduanya terkejut. Han Kuiye tiba-tiba membuka matanya, dan apa yang muncul di pandangannya adalah sosok muda dan tampan. Wajah yang aneh, temperamen yang luar biasa. Han Kuiye yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, tetapi hatinya tidak bisa menahan riak. Orang di depannya memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Namong Suanyan, yang telah mempersiapkan dirinya untuk Mahtei, juga terkejut. Saya melihat orang lain berdiri di samping Han Kuiye, memegang Night Star River Halberd di satu tangan, dengan ekspresi tenang dan mata yang dalam. Hal yang paling tidak terduga adalah Night Galaxy Halberd yang ditangkap lawan justru berhenti maju dan berhenti dengan mantap. "Apa ini?" Namong Suanyan terkejut. "Anda harus tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Wu Beilang, yang telah mencapai alam keabadian yang sempurna, sebuah eksistensi mengerikan yang bahkan dia sendiri sudah menyerah untuk berjuang. Ada juga keributan di bawah panggung. Siapa dia? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak mengenalnya. Beraninya dia. Dia bahkan berani memprovokasi Wu Beilang. Kebanyakan orang bingung dengan pria itu. Yu Wanru dan Yu Sen dari Paviliun Siwu merasa gugup. Aku datang. Yu Wanru mengerutkan kening, tampak serius. Adegan yang diprediksi Ning Liner menggunakan astrologi, akhirnya tiba. Yu Sen di sebelahnya juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sejujurnya, kupikir dia tidak akan bermain. Yu Wanru menjawab, aku juga berpikir begitu. Di pihak klan Meng, Tang Sufeng, Tetua Agung Sudong Liu, Hua Lin dan yang lainnya semuanya gemetar. Orang yang naik ke panggung tidak lain adalah Xiao Nunu. Dia benar-benar berani memprovokasi Wu Beilang. Dia mungkin tidak ingin hidup lagi. Seorang murid klan mimpi berkata sambil menggertakkan giginya. Meskipun semua anggota klan mimpi ketakutan oleh Xiao Nunu tadi, tidak ada yang berani berpikir bahwa pihak lain dapat menantang Wu Beilang. Dengan kesempurnaan alam abadi dan badan abadi, siapapun yang menemuinya hanya akan mendapatkan satu hasil. Xiao Nunu He. Su Jianlu di sisi lain juga terkejut. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dengan sedikit gelisah. Snow Kilin berkata, jangan khawatir. Dia tahu apa yang dia lakukan. Di arena, aliran udara tidak teratur dan suasananya tegang. Wu Beilang menatap orang di depannya dengan heran, siapa kamu? Apakah namamu ada di daftar abadi? Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi terus bertanya, jawab pertanyaanku sebelumnya, apakah orang-orang tidak kompeten yang kamu sebutkan termasuk aku? Wu Beilang tersenyum dingin, aku tidak bermaksud menargetkan siapapun, aku hanya ingin mengatakan bahwa semua orang di sini adalah sampah yang tidak kompeten. Bagus sekali. Saat kata-kata itu jatuh, Xiao Nunu mengangkat lengan bajunya dan gelombang udara yang kuat meledak. Namong Suanyan tiba-tiba merasakan suatu kekuatan seperti gelombang mendorong dia dan Han Kuiye keluar bersama-sama. Hiss! Badan Namong Suanyan tiba-tiba lepas dari kendali Night Galaxy Halberd. Dia berlumuran darah dan terhuyung mundur. Kakak senior, Han Kuiye buru-buru melangkah maju untuk mendukung Namong Suanyan yang terhuyung-huyung. Kakak senior, Namong Suanyan terkejut sekaligus heran. Dia menatap Xiao Nunu dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Namun,
Sebelum dia selesai berbicara, senyum sinis muncul di wajah Wu Beilang. Kau mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin kubunuh. Setelah mengatakan itu, Night Sky Galaxy Halberd meletus dengan cahaya bintang yang cemerlang, dan pusaran cahaya seperti galaksi meledak. Lengan Wu Beilang meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dan tombak di tangannya sekuat naga yang terkejut. Namong Suanyan, wajah Han Kuiye menjadi pucat. Kupikir aku dalam bahaya lagi, tapi tak disangka. Xiao Nunu mensibir, lalu menekan telapak tangannya ke bawah. Bang! Sebuah ledakan keras meledak di panggung, dan potongan-potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh seperti belalang. Pupil mata semua orang bergetar, dan mereka melihat Night Sky Galaxy Halberd di tangan Wu Beilang menghantam tanah. Tombak itu menghantam tanah, dan retakan menyerupai jaring laba-laba langsung menyebar ke tepi arena. Semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Ya ampun, dia benar-benar menjatuhkan Night Galaxy Halberd ke tanah dengan satu telapak tangan. Siapa orang ini? Siapa dia? Apakah tidak ada yang tahu informasi identitasnya? Melihat Night Galaxy Halberd yang menembus tanah, dan kemudian melihat sosok yang berani menghadapi Wu Beilang secara langsung, semua orang yang hadir merasakan aura mendominasi yang tak tertandingi. Bahkan utusan berkulit hitam yang merupakan hakim yang berdiri di monumen raksasa daftar abadi menunjukkan ekspresi terkejut pada saat ini. Apakah benar-benar ada seseorang di jalan abadi ini yang dapat menandingi Wu Beilang? Bas! Tombak itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara berdengung. Mata Wu Beilang menjadi sedikit suram, lalu dia tersenyum, dan senyumnya sedikit garang. Menarik. Perlu sedikit lebih kuat dari orang-orang tidak kompeten lainnya. Kemudian, Wu Beilang mengangkat Night Sky Galaxy Halberd dan hendak melancarkan serangan balik. Tetapi jelas bahwa kecepatan Xiao Nunu lebih baik. Tanpa menunggu Wu Beilang bergerak, Xiao Nunu memimpin dalam penyerangan. Ia melangkah maju, memperpendek jarak antara dirinya dan lawannya, lalu menempelkan satu tangan tepat di wajahnya. Jika aku tidak kompeten, lalu apa kau? Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meletus di lengan Xiao Nunu. Duar! Dengan suara keras, Wu Beilang ditekan ke tanah oleh Xiao Nunu. Kepala Wu Beilang membentur tanah, dan kekuatan dahsyat meledak. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, menciptakan pemandangan yang ekstrim. Terkejut. Adegan yang meledak-ledak ini memengaruhi saraf penglihatan semua orang. Wu Beilang yang tak terkalahkan dijepit ke tanah oleh Xiao Nunu dengan satu tangan. Setiap kerikil yang meledak tampak sangat mengejutkan. Namong Suanyan dan Han Kuiye benar-benar tercengang. Saat ini, mereka masih berdiri di atas panggung. Menyaksikan pemandangan ini dari dekat, dampaknya pada jantung Anda lebih langsung. Ini, suara Namong Suanyan bergetar. Wajah cantik Han Kuiye juga pucat. Keduanya tahu dengan jelas betapa mengerikannya kekuatan Wu Beilang, tapi sekarang, itu terlalu tidak nyata. Tampan sekali, di antara penonton, Su Jianlu telah sepenuhnya berubah menjadi seorang fungal kecil. Dia berteriak tanpa mempedulikan citranya. Xiao Nunu, dia sangat tampan. Aku jadi gila. Bagaimana mungkin ada pria setampan itu di dunia ini? Su Jianlu begitu gembira hingga dia memegang bahu Yanying. Kakak Yanying, tidakkah menurutmu begitu? Yanying tersenyum bodoh. Sejujurnya, dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Yin Fengqi mengangkat bahu, tenanglah, adikku. Ini bukan operasi normal adik laki-lakiku. Guan Rengui juga mengusap hidungnya, kita sudah terlalu sering melihat kejadian seperti ini. Pada dasarnya kita kebal terhadapnya. Jiang Jinyu mengikuti, itu benar. Setiap kali Xiao Nunu memilih untuk mengambil tindakan, kita tahu bahwa permainan ini pasti menang. Ya dewa. Akan baik-baik saja jika mereka tidak mendengar apa yang mereka katakan. Setelah mendengarnya, Su Jianlu menjadi lebih bersemangat. Matanya berbinar. Kalau begitu, kamu terlalu beruntung. Aku seharusnya meninggalkan klan mimpi dan bergabung denganmu lebih awal. Keadaan gila Su Jianlu membuat wajah para anggota klan mimpi terlihat sangat jelek. Namun tak dapat dipungkiri, gerakan Xiao Nunu sungguh membuat penonton terkesima. Pada saat ini, seseorang berseru dengan keras, aku tahu siapa dia. Dia adalah Xiao Nunu, orang yang memiliki 10 tulang abadi.
10 tulang abadi. Seruan para penonton sekali lagi membuat semua orang yang hadir menjadi tegang. Apa? 10 tulang abadi? Itu dia. Benarkah? Bukankah paling banyak hanya ada 9 tulang abadi? Tidak. Ada orang dengan 10 tulang abadi, tetapi jenis ini jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Ya dewa, kupikir rumor beberapa waktu lalu itu salah. Aku mensibirnya saat itu. Aku tidak menyangka bahwa akulah katak di dalam sumur. Fakta bahwa Xiao Nunu memiliki 10 tulang abadi bukanlah hal yang tidak diketahui. Ketika gua iblis dihancurkan, hanya sedikit sekali yang selamat. Terlebih lagi, seluruh orang di klan mimpi juga menyaksikan adegan terkenal saat Xiao Nunu mengembangkan 10 tulang abadi. Pada saat ini, lapisan identitas Xiao Nunu terungkap. Ning Liner di antara penonton tampaknya tidak bisa duduk diam. Ramalan astrologinya menjadi kenyataan. Pria dengan 10 tulang abadi benar-benar muncul. Ning Liner tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali pemandangan yang dilihatnya melalui astrologi dalam benaknya. Wu Beilang tengah duduk di puncak gunung, dan Xiao Nunu berdiri di belakangnya, tetapi Ning Liner tidak dapat melihat hasilnya. Aku pikir, kesempurnaan alam abadi, ditambah badan binatang langit berbintang raksasa, akan mampu mematahkan ramalan, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa apa yang akan datang masih akan datang. Di sisi lain, Yu Wanru dari Paviliun Ziwu menggelengkan kepalanya dan berseru keheranan. Sepertinya dia juga telah mencapai kesempurnaan alam abadi. Ya, Yu Shen menghela napas panjang, dan matanya menatap Xiao Nunu dengan penuh kekaguman. Aku sangat senang telah mengumpulkan 300 juta batu abadi saat itu. Ekspresi Yu Wanru sedikit berubah. Jika bukan karena 300 juta batu abadi dan 2 pil abadi kuno, semua orang di Paviliun Kabut Ungu akan dibanai oleh Xiao Nunu. Pada saat yang sama, Yu Wanru juga tahu bahwa ini mungkin hanya permulaan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Xiao Nunu memiliki identitas lain. Identitas itu adalah Guru Feng Hua tertinggi. Angin dan awan berubah warna, dan gelombang angin melonjak ke langit. Hanya dalam sepersekian detik, semua orang yang hadir seolah telah mengalami waktu yang lama. Dalam benak setiap orang, adegan Xiao Nunu menekan Wu Beilang ke tanah dengan satu telapak tangan terus terulang lagi dan lagi. Serangan telapak tangan itu jauh melampaui kekuatan dominan Wu Beilang. Namun, pada saat ini, binatang bintang yang terkurung dalam kehampaan itu mengeluarkan raungan marah. Raungan. Tiba-tiba, tanda bintang yang cemerlang muncul di seluruh badan binatang bintang itu, dan kemudian, ia membuka mulutnya yang seperti jurang. Lagi, dan kekuatan penghancur yang mengerikan berkumpul di mulutnya. Pemandangan menakjubkan itu bagaikan pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyatu di mulut, dan fluktuasi energinya luar biasa mengerikan. Hati semua orang menjadi tegang. Wu Beilang akan melawan. Bagaimanapun, dia telah mencapai alam abadi yang sempurna dan memiliki badan abadi, dan semua orang mengerti bahwa Wu Beilang tidak mungkin kalah begitu saja. Su Jianlu di antara penonton buru-buru berteriak kepada Namong Xuanyan dan Han Kuiye, cepat turun. Namong Xuanyan dan Han Kuiye mengerti apa yang dimaksudnya, dan mereka menatap Xiao Nunu di depan mereka dengan rasa terima kasih, lalu buru-buru berjalan menuruni panggung. Tepat saat mereka berdua meninggalkan arena, binatang langit berbintang itu segera memuentehkan air terjun bintang yang spektakuler. Kerucut bintang. Saat air terjun bintang itu bergerak, ujung depannya menjadi sangat tajam dan berubah menjadi kerucut cahaya tajam dalam sekejap mata. Kerucut cahaya ini bahkan lebih besar dan lebih padat daripada kerucut yang baru saja mengalahkan Namong Xuanyan dan 2 orang lainnya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Duar. Dengan suara keras, kerucut bintang itu jatuh seperti meteorit. Tiba-tiba, kekuatan penghancur menyerang ke segala arah. Arena itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan retakan besar seperti cakar iblis menyebar. Kekuatan yang luar biasa menyapu bersih seluruh arena. Orang-orang di antara penonton mundur satu demi satu. Cepat, keluar dari sini. Kekuatan ini lebih kuat dari sebelumnya. Menjauh. Meskipun semua orang bereaksi dengan cepat, kekuatan ledakan itu bahkan lebih dahsyat. Sejumlah besar orang terbanting ke tanah, dan bangunan reruntuh satu demi satu. Sebelum semua orang dapat berdiri tegak, suara tawa yang ganas terdengar dari arena. Hei, hei hei,
Ini pertama kalinya seseorang menjepitku ke tanah. Aku nyatakan bahwa kau telah melakukan kejahatan berat yang tak termaafkan. Duar. Energi yang luar biasa melonjak liar. Di arena, Wu Beilang perlahan berdiri dari tanah sambil memegang Night Star River Halberd. Kepalanya berlumuran darah. Separuh wajahnya berlumuran darah. Tetapi meski begitu, momentum lawan masih sangat kuat dan menakutkan. Bahkan mungkin bertambah, bukannya berkurang. Raungan. Pada saat yang sama, binatang raksasa langit berbintang di kehampaan melepaskan cahaya bintang kuno, dan kemudian, formasi cakram bintang. Yang rumit. Kekuatan susunan bintang dan binatang bintang saling bereaksi, dan tiba-tiba, luka di kepala Wu Beilang pulih dengan cepat, bahkan darah di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Orang-orang yang hadir terkejut. His, bukankah kekuatan badan abadi terlalu menakjubkan? Bahkan luka-lukanya dapat pulih dengan sangat cepat. Karena, binatang langit berbintang, itu adalah bagian dari Wu Beilang. Luka serius yang diderita Wu Beilang dapat diserap oleh klon binatang buasnya, dan kekuatan yang dikonsumsi oleh Wu Beilang juga akan diisi ulang oleh klon binatang buas itu. Cek-cek, badan abadi adalah badan abadi. Badan kaisar manapun di dunia tidak layak disebut di depan badan abadi. Ya, jadi saya merasa bahwa hasil dari pertempuran ini masih sulit untuk dikatakan. Dalam sekejap mata, kondisi Wu Beilang kembali ke puncaknya. Ada cincin bintang di sekelilingnya, dan tombak di tangannya membuatnya tampak sangat mendominasi. Dia menunjuk Xiao Nunu di depannya dan berkata, pertempuran sesungguhnya baru dimulai sekarang. Setelah itu, Wu Beilang langsung menyerbu keluar, tatapannya tajam, bagaikan binatang buas. Kau akan membayar harga yang mahal untuk semua yang telah kau lakukan. Wus. Wu Beilang mengulurkan tombak di tangannya, yang diselimuti cahaya bintang, membuatnya semakin tajam. Xiao Nunu menghadapi serangan itu dengan tangan kosong, mengepalkan lengannya yang diselimuti guntur menjadi sebuah tinju. Bang! Kekuatan tinju yang mendominasi menghantam ujung tombak, dan guntur segera ditepis, dan cincin bintang meledak. Wu Beilang menggenggam tombak itu dengan kedua tangan, lalu membalikkan badannya, dan tombak galaksi langit malam mengeluarkan kobaran api ekor 360 derajat dan menyapu dengan kekuatan yang terkumpul. Bunuh! Xiao Nunu bergerak dan menggunakan teknik teleportasi untuk melesat sejauh puluhan meter. Seseorang di antara hadirin berseru, itu metode teleportasi ruang angkasa. Mungkinkah dia anggota klan mimpi? Itu mungkin. Bukankah Su Jianlu dari klan mimpi bersamanya? Jangan bicara omong kosong. Su Jianlu telah meninggalkan klan mimpi. Dan sejauh yang aku tahu, Su Jianlu yang meninggalkan klan mimpi telah mencapai alam abadi. Xiao Nunu ini tidak ada hubungannya dengan klan mimpi. Klan mimpi harus berhenti mencoba membuat masalah. Itu benar. Satu-satunya orang yang bisa dipamerkan klan mimpi adalah Tang Sufeng dan Hualin. Tang Sufeng hampir tidak apa-apa, tetapi siapa Hualin? Bahkan Su Jianlu dapat dibunuh oleh mereka dalam hitungan detik. Pembicara itu tidak sengaja, tetapi pendengarnya sengaja. Wajah semua anggota klan mimpi berubah gelap. Terutama Hualin, gigi belakangnya hampir patah. Dia benar-benar mengajarkan ilmu bela diri klan mimpi kepada orang luar tanpa izin. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Hualin mengumpat sambil menggertakkan giginya. Diam! Tetua Agung Sudong Liu berteriak langsung, apakah kau benar-benar ingin membunuh semua orang di klan mimpi? Wajah Hualin berubah, Tetua Agung, kau. Wajah Sudong Liu juga sangat jelek. Dia berkata dengan dingin, itu hanya satu langkah, teleportasi. Orang lain telah mempelajarinya. Itu bukan masalah besar. Kali ini, semua orang lain di klan mimpi terdiam. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun untuk Hualin. Memang tidak masalah jika Anda mempelajarinya. Apalagi yang dapat saya lakukan? Pergi menemui Su Jianlu untuk meminta hukuman. Atau pergi dan menimbulkan masalah bagi Xiao Nunu. Bahkan jika Hualin berani, tidak ada seorang pun di klan mimpi yang berani. Kejadian itu terjadi dalam sekejap, di arena pertarungan. Wu Beilang sangat marah dan penuh semangat juang. Hei, apakah kamu mulai bersembunyi sekarang? Di mana sikap mendominasimu tadi? Swiss. Setelah mengatakan itu, Wu Beilang menggerakkan badannya, seperti seekor ikan yang melompat ke sungai, dan terbang ke udara.
Lengannya memegang Night Sky Star River Halberd, dan seperti kapak perang ciptaan, dia menebas Xiao Nunu dengan ganas. Bintang-bintang hancur dan bulan terbelah. Bintang-bintang yang terang bersemi di tombak di langit malam. Wu Beilang menebas dengan tombak di tangannya, membawa kekuatan pembunuh yang sangat mengerikan. Menghadapi tindakan ini, orang-orang yang hadir sudah merasakan tekanan yang menyesakkan. Namun, Xiao Nunu tidak panik sama sekali. Kau tidak tahan dengan aura mendominasiku. Swiss. Tiba-tiba, lengan Xiao Nunu mengeluarkan cahaya guntur yang gila, dan kemudian cahaya petir hitam meledak di telapak tangan kanan Xiao Nunu. Kemudian, seorang penguasa kuno yang memancarkan rune misterius tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan penguasa petir dan menyapu untuk menyambut momentum. Dentang. Tombak sungai bintang malam tiba-tiba bertabrakan hebat dengan penguasa petir Shen Xiaoyin, menimbulkan ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya bintang yang cemerlang dan guntur hitam yang misterius melonjak keluar dalam bentuk salib, dan arena pertarungan hancur lagi. Energi yang mengerikan meledak, Xiao Nunu tetap teguh seperti batu, sementara Wu Beilang terkejut dan mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat, seru seseorang di antara hadirin. Senjata macam apa itu? Itu adalah penguasa petir ilahi. Penguasa Xiao Yin Lei yang ilahi. Apakah itu benar-benar ada di tangannya? Apakah ini senjata ajaib dari alam rahasia Gunung Yunzu? Ya, itu adalah senjata ajaib yang dijaga oleh binatang ajaib Qilin. Melihat penguasa hitam di tangan Xiao Nunu, ekspresi terkejut muncul di wajah orang-orang di bawah panggung. Di paviliun Ziwu, mata Yuanru terbuka lebar, dan dia bahkan lebih terkejut. Penguasa Shen Xiaoyin Lei benar-benar dibawa pergi olehnya. Bukankah Raja Pil Hantu Mahtei di tangannya? Raja Pil Hantu adalah alkemis dari paviliun Kabut Ungu. Dia juga merupakan tetua pemuja paviliun Kabut Ungu. Keterampilan alkimia pihak lain, jika bukan yang terbaik di dunia, setidaknya termasuk dalam 5 teratas. Namun, setelah alam rahasia Gunung Yunzu terbuka, Raja Pil Hantu menghilang. Dan jenis yang menghilang tanpa jejak. Yuanru belum menemukan petunjuk apapun tentang Raja Pil Hantu sejauh ini. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa Raja Pil Hantu sedang mencari penguasa guntur Shen Xiaoyin. Sekarang, penguasa Shen Xiaoyin Lei muncul di tangan Xiao Nunu, yang agak menarik. Yu Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, pura-pura saja kamu tidak tahu." Yuanru ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya, dan akhirnya menghela nafas. Sepertinya aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Karena Yuanru tahu lebih dari siapapun bahwa Xiao Nunu belum menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya. Ledakan, dentuman. Di arena, bintang-bintang berhamburan dan guntur menggelegar. Serangan kuat Wu Beilang datang silih berganti, dan gerakan memahteikannya pun menyusul silih berganti. Night Galaxy Halberd di tangannya meledak dengan agresivitas yang sangat kuat. Bagi orang lain di luar lapangan, setiap gerakan Wu Beilang sulit untuk mereka lawan, tetapi di hadapan Xiao Nunu, Wu Beilang tidak mampu mengalahkannya untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengungguli. Sepertinya Xiao Nunu telah mencapai kesempurnaan alam abadi. Seseorang di antara hadirin merasa takjub. Benar, tapi menurutku Wu Beilang masih lebih berpeluang menang. Kenapa? Menurutku Xiao Nunu lebih mendominasi daripada Wu Beilang. Aku tidak akan pernah melupakan adegan dia menekan kepala Wu Beilang ke tanah tadi. Itu karena Wu Beilang ceroboh. Kalian harus tahu dia memiliki badan abadi. Dengan badan abadi dan kesempurnaan alam abadi, dia tidak terkalahkan. Kita akan segera tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Sebelum orang-orang di antara penonton bisa menyelesaikan kata-kata mereka, terdengar suara "bang" yang keras, dan penguasa Shen Xiaoyin Lei dan Yu Muxinghe Halberd bertabrakan lagi. Kilatan petir menyambar, dan Wu Beilang sekali lagi terguncang mundur beberapa ratus meter. Di sisi lain, Xiao Nunu tenang, kalem, dan tenang. Hanya itu, aku melebih-lebihkanmu. Xiao Nunu berbicara dengan nada sinis, menggunakan nada yang sama seperti yang digunakan pihak lain terhadap Namong Xuanyan tadi untuk mengejeknya. Hei, Wu Beilang tersenyum muram, kau begitu naif, bahkan tidak tahu cara menulis kata kemahteihan. Setelah mengatakan itu, Wu Beilang kembali menghentakkan kakinya ke tanah. Bang! Diiringi gelombang udara yang melonjak,
Wu Beilang melompat dan melesat langsung ke dalam kehampaan. Setelah itu, Night Sky Galaxy Halberd di tangan Wu Beilang mengendur. Bas! Sebuah tombak yang dipenuhi tanda bintang melayang di depannya. Pikiran Wu Beilang bergerak, dan dia mengarahkan ujung Night Star River Halberd dan mengarahkannya ke Xiao Nunu di bawah. Bintang-bintang berubah dan hujan meteor turun. Wu Beilang mengangkat lengannya dan sebuah rune misterius menyebar di telapak tangannya. Tiba-tiba, tombak galaksi langit malam dengan cepat terbelah menjadi ribuan bayangan tombak tajam. Bas, bas, bas. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan tombak galaksi langit malam yang identik. Setiap tombak memancarkan kekuatan membunuh yang mengerikan. Melihat ini, semua orang yang hadir menjadi gugup. Oh tidak, Wu Beilang hendak menggunakan jurus pamungkasnya, ayo cepat menjauh darinya. Mundur, lebih baik tinggalkan kota bagian dalam. Cepat, mundur. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran dari segala arah mundur satu demi satu. Aku takut jika para dewa bertarung, manusia akan menderita. Pada saat yang sama, Wu Beilang mengangkat lengannya dan melambaikannya ke bawah. Seketika langit yang penuh bintang malam beterbangan. Pemandangan itu sungguh spektakuler, bagaikan hujan meteor yang melesat melintasi langit. Tatapan mata Xiao Nunu yang dingin dipenuhi dengan penghinaan. Menghadapi tombak-tombak yang beterbangan di langit, dia melambaikan penguasa Shen Xiao Yin Lei untuk melawan. Bang, bang, bang. Satu demi satu, tombak-tombak itu melesat turun dan mengenai penguasa Shen Xiao Yin Lei. Meskipun penguasa Shen Xiao Yin Lei berat, ia ringan dan fleksibel di tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan tombak-tombak itu seperti pedang, menjatuhkannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Duar, duar, duar. Petir hitam itu seperti jaring besar, saling bersilangan. Serangan Night Star River Trident sepadat hujan, dan itu adalah serangan jarak jauh. Dalam sekejap mata, arena itu penuh dengan lubang, seperti sarang tawon, ditutupi dengan lubang. Kekuatan yang terpancar keluar juga tidak boleh dianggap remeh. Bangunan demi bangunan ditembus, dinding demi dinding terbelah, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, pusat kota yang besar itu hancur menjadi reruntuhan. Kerumunan orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar langsung mundur dari daerah dalam kota ke daerah luar kota. Di luar lapangan, satu-satunya orang yang masih berada di dekat arena adalah wasit yang berdiri di monumen raksasa daftar abadi. Utusan hitam itu berdiri di atas monumen raksasa. Ia menatap pemandangan pertempuran di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku tidak menyangka akan ada monster seperti itu di jalan abadi. Tidak ada yang tahu siapa yang dibicarakan oleh utusan hitam itu. Tetapi dari awal hingga akhir, perhatian pihak lain tampaknya selalu tertuju pada Xiao Nunu. Duar, duar, duar. Setelah serangkaian serangan intensif, medan perang kota abadi hancur berantakan. Kekuatan penghancur yang ditimbulkan oleh Wu Beilang sungguh dahsyat, tetapi Xiao Nunu tidak mengalami kerusakan apapun. Ketika tombak terakhir jatuh, Xiao Nunu memegang penguasa Shen Xiao Yin Lei di kedua tangannya, dan kilatan petir yang cemerlang meledak dari lengannya. Xiao Nunu menyelesaikan akumulasi kekuatan dalam sekejap, lalu berteriak dengan dingin. Yin Lei Xianzan, dentang. Ruang bergetar hebat, dan penguasa Shen Xiao Yin Lei mengumpulkan kekuatan dan mengayunkannya, dan tiba-tiba gelombang guntur hitam meledak. Gelombang guntur langsung menghancurkan tombak itu dan menyerbu menuju kehampaan dalam bentuk yang diperbesar tanpa batas. Gelombang guntur raksasa ini meledak dengan kekuatan membelah langit dan menembus galaksi. Mata Wu Beilang menjadi gelap, dan dia tidak berani terlalu ceroboh. Dia segera mengerahkan kekuatan badan abadinya, dan pada saat berikutnya, binatang berbintang raksasa yang melayang di langit di atas 9 surga sekali lagi memuentekan air terjun cahaya bintang. Swiss. Air terjun cahaya bintang itu miring melintasi langit dan menghantam gelombang guntur hitam. Gelombang itu langsung mengguncang awan dan energinya begitu kuat sehingga ledakan energi dahsyat meledak di kehampaan. Pemandangan yang luar biasa itu seperti bunga teratai guntur yang mekar. Duar. Meskipun Wu Beilang adalah orang pertama yang menyelesaikan serangan balik Xiao Nunu, akibatnya masih menyebar dan menghantam Wu Beilang. Badan Wu Beilang bergetar dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun bagi Wu Beilang yang memiliki badan binatang raksasa langit berbintang, luka ini tidak memberikan dampak apapun. Namun,
Kemarahan terus meningkat. Aku sudah membiarkanmu melompat-lompat terlalu lama. Selanjutnya, aku akan mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Wu Beilang mengatupkan kedua telapak tangannya dan membentuk segel dengan ke-10 jarinya. Bas! Kemudian, satu demi satu, lingkaran cahaya bintang terbuka dari luar badannya. Saat formasi konstelasi misterius dan kuno terbentuk di bawahnya, monster bintang raksasa yang terperangkap dalam kehampaan mulai bergerak. Raungan. Raungan keras binatang buas itu menyebabkan gunung-gunung dan sungai-sungai berguncang. Raksasa langit berbintang itu kemudian menukik ke bawah dan menerkam ke arah Xiao Nunu. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Tingkat keterkejutan di hati setiap orang terus meningkat. Ya dewa, binatang bintang telah bergabung dalam pertempuran. Seseorang berkata dengan gemetar, ini terlalu kejam. Badan manusia dan klon binatang raksasa itu bergantian menyerang, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak mungkin, badan binatang raksasa langit berbintang itu sangat kuat. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutannya, binatang raksasa langit berbintang itu menerkam kepala Xiao Nunu seperti meteorit besar. Xiao Nunu bergerak dan segera menjauhkan diri. Duar. Binatang bintang raksasa itu jatuh dengan keras ke tanah, dan kota peri besar itu bergetar hebat. Bangunan-bangunan hancur. Raung. Kemudian, binatang bintang raksasa itu menemukan posisi Xiao Nunu dan memuentehkan kolom api bintang biru. Xiao Nunu menggunakan teknik teleportasi untuk menghindar lagi. Api bintang biru itu kemudian menghantam bangunan istana di bagian belakang, dan bangunan itu langsung terpotong menjadi dua. Swiss. Xiao Nunu melesat tinggi ke angkasa. Detik berikutnya, terdengar suara angin pecah yang keras, dan binatang bintang raksasa itu mengayunkan ekornya dan menyapu. Xiao Nunu segera memegang penguasa Shen Xiao Yinlei secara horizontal di depannya. Duar. Ekornya, seperti naga raksasa, menghantam Xiao Nunu dengan keras. Kekuatan bintang yang dahsyat meledak, dan Xiao Nunu segera menjauh. Binatang bintang raksasa itu tidak berniat berhenti. Ia menginjak-injak tembok kota dengan cakarnya yang tajam dan menyapu semuanya dengan ekornya yang besar. Setiap serangan melepaskan keganasan yang mengerikan yang menghancurkan semua arah. Orang-orang yang berada di luar tempat kejadian gemetar hanya dengan menonton. Beberapa orang bahkan merasa bahwa kota luar tidak cukup aman dan mundur sepenuhnya. Terlalu mengerikan, Wu Beilang benar-benar terlalu menakutkan. Mari kita menjauh dari binatang bintang raksasa itu. Kita akan mati jika ia memuentehkan api bintang. Ya, ia bisa memuentehkan kita sampai mati dengan seteguk dahak. Merasakan kekuatan dahsyat dari binatang bintang raksasa itu, semua orang mundur keluar kota peri satu demi satu. Saya lebih baik memiliki sedikit pengalaman pameran daripada terlalu dekat secara gegabah. Duar, duar, duar. Akibat hantaman monster raksasa di langit berbintang, gedung-gedung tinggi di kota peri hancur berkeping-keping. Dalam kehampaan di tingkat yang lebih tinggi, Wu Beilang berdiri tegak, ekspresinya suram dan tatapannya tajam. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Wu Beilang mengendalikan binatang bintang raksasa itu, dan kekuatan yang dilepaskannya menjadi semakin ganas. Kemudian, binatang langit berbintang itu menemukan posisi Xiao Nunu lagi dan menyemburkan gelombang kejiut api bintang berbentuk bola. Duar. Gelombang kejiut api bintang menghantam tanah, dan kekuatan dahsyat meletus, langsung menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Badai api bintang biru menyerang ke segala arah, dan bahkan, monumen daftar abadi, yang berdiri di sisi utara medan perang runtuh. Utusan hitam yang berada di atas monumen raksasa daftar abadi segera terbang dan mundur ke posisi yang sesuai. Begitu utusan hitam itu mundur, seluruh medan perang kota abadi sepenuhnya jatuh ke tangan Xiao Nunu dan Wu Beilang. Melihat binatang bintang yang semakin ganas itu, mata Xiao Nunu bersinar seperti kilat. Detik berikutnya, Xiao Nunu benar-benar melemparkan penguasa Shen Xiao Yinlei di tangannya. Swiss. Penguasa Shen Xiao Yinlei terbang ke awan dan melompat ke langit. Kemudian, Xiao Nunu membentuk segel guntur dengan tangannya, dan sebuah formasi pola guntur yang mempesona terbuka di depannya. Mata Snow Kilin di luar medan pertempuran berbinar, dan berkata, formasi Yinlei Bayao. Su Jianlu, Yan Ying, Yin Fengqi dan yang lainnya di sampingnya menoleh untuk saling memandang. Ayah Baptis, apa itu, formasi Yinlei Bayao?
Yin Fengqi bertanya dengan rendah hati. Bai Sue Qilin menjawab, ini adalah keterampilan yang datang bersama penguasa guntur Yin Senxiao. Itu hanya dapat digunakan setelah tangan perampok guntur besar telah dikultivasikan ke bentuk ketiga, dan seseorang juga harus mencapai tingkat kultivasi alam abadi yang sempurna. Jika tidak, energi spiritual dalam badan tidak akan cukup untuk mengonsumsinya. Guntur, buang air kecil. Yin Fengqi menggaruk kepalanya, mengapa kamu harus buang air kecil saat guntur? Dan kamu membutuhkan bentuk ketiga. Apakah kamu menumbuhkan rambut di telingamu? Bai Sue Qilin melotot ke pihak lain dengan tidak senang, dan sama sekali tidak repot-repot menjelaskan, lihat saja sendiri. Bagaimanapun, saat tingkat kultivasi Xiao Nunu menjadi semakin kuat, kekuatan penguasa guntur Yin Senxiao akan secara bertahap dilepaskan olehnya. Bang! Kejadiannya berlangsung sekejap, dan penguasa Senxiao Yin Lei yang terbang ke dalam kehampaan mengeluarkan ribuan kilatan petir. Detik berikutnya, badai guntur besar menyelimuti medan perang. Raungan. Binatang bintang raksasa itu menginjak-injak tanah dengan cakarnya yang tajam dan menyerbu ke arah Xiao Nunu dengan ganas. Tetapi pada saat ini, penguasa Senxiao Yin Lei dengan cepat membesar, dan dalam sekejap berubah dari panjang 2 atau 3 meter menjadi penggaris raksasa 1000 kaki. Bas! Ini belum berakhir. Penguasa raksasa setinggi 1000 kaki itu berubah menjadi 8 penguasa raksasa hitam yang identik. 8 penguasa raksasa jatuh pada saat yang sama. Bang! 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 Sebuah kekuatan besar meledak, kilat menyambar, dan 8 penguasa Senxiao Yin Lei yang identik berdiri di 8 arah binatang langit berbintang. Mereka seperti pilar petir yang menopang langit, mengelilingi binatang langit berbintang di tengah. Tanpa menunggu monster bintang raksasa itu menyerbu, 8 penguasa Senxiao Yin Lei melepaskan guntur Yin gelap secara bersamaan. Guntur hitam berkumpul di atas kepala binatang langit berbintang dan mengembun menjadi tangan raksasa yang menutupi langit. Tangan besar yang menutupi langit ini sangat besar dan terbuat dari guntur hitam. Aura yang dipancarkannya menyesakkan. Formasi Yin Lei Baiyao. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menjatuhkannya dari udara. Tangan yang menyegel langit. Dentang. Dalam sekejap, tangan besar yang menutupi langit itu jatuh dengan keras dan menghantam badan binatang raksasa di langit berbintang. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat menyebar bagaikan jaring besar, dan binatang bintang yang ganas dan buas itu segera terjepit oleh tangan guntur, tidak dapat bergerak. 8 penguasa Senxiao Yin Lei yang identik seperti lingkaran pagar, menjebak binatang bintang raksasa di tengahnya. Kemudian, sebuah tangan guntur yang besar turun dari langit dan menekan binatang bintang itu ke tanah. Raungan. Binatang bintang raksasa itu meraung marah. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam dan mencoba melawan, tetapi tangan yang bergemuruh itu seperti gunung, berdiri diam. Menyaksikan kejadian itu, para penonton di sekitar pun terbelalak lebar. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Aku tidak menyangka Xiao Nunu memiliki kartu truf yang begitu kuat. Terlalu kuat, kupikir pertarungan akan berakhir seperti ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa pada saat kritis, Xiao Nunu akan menyelesaikan krisis. Hebat, benar-benar hebat. Sejujurnya, aku selalu berpikir bahwa pertarungan di daftar abadi ini akan menjadi panggung bagi Wu Beilang dan Xiao Wuhen. Aku tidak menyangka bahwa alih-alih Tai Sang Feng Hua milik Xiao Wuhen, justru Xiao Nunu yang memiliki 10 tulang abadi. Saat ini, jangan sebut Xiao Wuhen, dia tidak akan datang. Benar sekali, jika Xiao Wuhen benar-benar memiliki keberanian, dia pasti sudah berada di lapangan sejak lama, tetapi dia belum muncul sampai sekarang. Dia pasti tidak berani datang. Aku berkata bahwa dia tidak layak untuk Tai Sang Feng Hua. Suara tentang Xiao Wuhen tidak dapat menahan diri untuk tidak muncul di antara penonton lagi. Di benak banyak orang, Xiao Wuhen dianggap sebagai salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Namun, hilangnya pihak lain juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengatakan apapun, binatang raksasa yang brutal dan ganas di langit itu sepenuhnya ditekan oleh kekuatan penguasa Senxiao Yin Lei dan tidak bisa bergerak. Namun, Wu Beilang malah tertawa. Senyum muram muncul di wajahnya. Tanpa penggaris ini, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Swiss, Swiss, Swiss.
Tiba-tiba, cahaya perak merobek kekosongan, dan Night Sky Galaxy Halberd kembali ke tangan Wu Beilang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan pola bintang yang terang benderang menyembul dari Night Sky Galaxy Halberd. Wu Beilang mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dalam sekejap, dua sayap bintang berwarna magma mekar dari belakang Wu Beilang. Aliran cahaya bintang seperti lava berkumpul dari segala arah dan menembus galaksi langit malam. Dalam sekejap mata, Night Galaxy Halberd yang awalnya berwarna biru keperakan berubah menjadi merah tua seolah telah dipanggang dalam magma. Transformasi api neraka. Dengan teriakan keras, Wu Beilang terbang turun, memegang tombak di tangannya, dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Galaksi Trisula langit malam menyulut api saat bergerak, dan api bintang magma merah tua menari-nari bagaikan naga lilin. Menurut pendapat Wu Beilang, Xiao Nunu pasti akan kalah tanpa penguasa Shen Xiao Yinlei. Pergilah ke neraka. Namun, ekspresi Xiao Nunu sangat tenang. Bas. Saat berikutnya, nyala api kemasan menyala di mata Xiao Nunu. Api kemudian keluar dari badannya, dan api kemasan mengalir di sekitar badannya seperti sayap dewa yang menyilaukan. Setelah itu, api emas ini berkumpul di depan Xiao Nunu. Rune saling terkait dalam api, dan akhirnya mengembun menjadi sepotong pecahan emas yang bersinar. Semua orang di luar lapangan tercengang. Apa itu? Aku tidak tahu. Kelihatannya seperti pecahan sesuatu. Apa itu? Tidak, aku tidak tahu. Pecahan emas, memancarkan kilau metalik yang unik. Bentuknya bersudut, tidak beraturan, dan hanya setebal ubin. Benda ini, pecahan pancer. Pecahan pancer merupakan bagian dari kekuatan Xiao Nunu, dan juga merupakan objek misterius yang tercipta saat ia berlatih, seni badan hegemoni pancer, tingkat keempat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Wu Beilang mengayunkan Night Galaxy Halberd di tangannya ke bawah dengan kekuatan besar, dan pecahan pancer menghalangi Xiao Nunu seperti perisai yang rusiak. Semua orang di sekitar terkejut. Xiao Nunu benar-benar menggunakan pecahan tak dikenal untuk menghalangi gerakan mematahkan Wu Beilang. Kamu gila. Apakah pecahan itu sekuat itu? Namong Xuanyan, Han Kuye, Tang Sufeng, Yu Wanru, Yu Shen dan yang lainnya semuanya sangat bingung. Dalam detik berikutnya, keraguan semua orang lenyap. Ledakan. Tombak galaksi langit malam yang diselimuti cahaya magma merah menghantam pecahan-pecahan pancer dengan keras, percikan-percikan api langsung meledak, dan letusannya sulit dihentikan. Di bawah tatapan mata yang dipenuhi kengerian itu, Night Sky Galaxy Halberd di tangan Wu Beilang benar-benar hancur berkeping-keping. Pemandangan yang amat menggemparkan itu menyengat saraf penglihatan semua orang. Night Sky Galaxy Halberd bagaikan kaca yang menghantam pelat besi, seketika berubah menjadi pecahan cahaya dan bayangan di seluruh langit. Apa ini? Namong Xuanyan, Han Kuye, Yu Shen, Ning Liner dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Apa benda itu? His, sungguh perlawanan yang mengerikan. Semua orang terkejut, semua orang ngeri, bahkan utusan hitam, wasit perang daftar abadi, tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa pecahan puing sekecil itu dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Meskipun tingkat keempat, seni badan tiran pancer, belum selesai, kekuatan yang terkandung dalam fragmen pancer ini tidak boleh diremehkan. Orang yang paling terkejut menyaksikan Night Galaxy Halberd meledak di depannya tentu saja Wu Beilang. Bagaimana ini mungkin? Tepat saat dia selesai berbicara, dengan suara Swiss, Xiao Nunu muncul di belakang Wu Beilang seperti hantu. Bahkan tanpa penguasa Shen Xiao Yinlei, kau tidak sebanding denganku. Sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Wu Beilang terkejut. Ia tiba-tiba berbalik dan disambut oleh tinju Xiao Nunu yang dipenuhi guntur. Serangan dahsyat yang menghancurkan langit. Bang! Pukulan dahsyat menembus badan dengan kekuatan yang luar biasa, dan gelombang tinju yang indah bermekaran di antara langit dan bumi. Badan Wu Beilang dipukuli hingga berbentuk seperti busur, dadanya cekung, tulang dadanya patah, dan sejumlah besar darah muncrat keluar. Ah! Wu Beilang memuentehkan darah dan terbang keluar. Rasa sakit yang parah menyebabkan seluruh wajahnya menjadi rusiak dan mengerikan. Sebelum Wu Beilang bisa menenangkan diri, mata Xiao Nunu bersinar seperti kilat, lalu dia merentangkan kelima jarinya dan mengulurkannya ke udara. Perampokan guntur besar.
kata Xiao Nunu dengan suara berat. Duar. Tiba-tiba, tangan guntur besar dan spektakuler lainnya jatuh dari langit dan menuju ke arah Wu Beilang. Wu Beilang tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan ada perasaan sesak yang hebat. Dia mengangkat kepalanya, seluruh wajahnya disinai cahaya petir, tampak pucat. Duar. Dengan suara keras yang mengguncang bumi, tangan yang bergemuruh itu langsung menjatuhkan Wu Beilang ke tanah dari kehampaan. Dalam sekejap, guntur menggelegar membelah bumi, langit riyuntuh, bumi amblas, kekuatan dahsyat merobek ke segala arah, dan sebuah lubang besar meledak tepat di tanah di pusat kota peri. Duar, duar, duar. Bumi riyuntuh dengan cepat, dan batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana seperti belalang. Pada saat ini, aura Wu Beilang tampaknya hancur dan jatuh ke dasar lembah. Jantung semua orang berdebar kencang, seakan-akan hendak keluar dari dada mereka. Ya dewa, sangat ganas. Siapa sebenarnya Xiao Nunu ini? Apakah dia murid sekte besar yang turun dari alam abadi Jiushu? Tidak, aku tidak tahu, tetapi dia benar-benar terlalu kuat. Benar, dari awal hingga akhir, dia menekan Wu Beilang. Sejujurnya, jika Wu Beilang tidak memiliki badan dan garis keturunan abadi, pertempuran itu akan berakhir sejak lama. Jika dia tidak memiliki badan abadi, pertempuran itu akan berakhir sejak lama. Tetapi meskipun memiliki badan abadi, dia masih tertekan dari awal hingga akhir. Wu Beilang, yang mendominasi lapangan dengan sikap tak terkalahkan sejak awal, akhirnya menabrak tembok pada saat ini. Tampan, tampan, tampan. Di luar lapangan, mata Su Jianlu hampir berbinar-binar, dia benar-benar terpesona olehnya. Xiao Nunu pasti menang, Xiao Nunu yang terkuat. Su Jianlu sama sekali lupa akan tujuannya datang ke sini. Dia lupa bahwa dia juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat abadi. Dia melingkarkan lengannya di bahu Yanying dan hampir tidak bisa berdiri. Kakak Yanying, apakah kau selalu datang ke sini sebelumnya? Ya, Yanying mengangguk kosong, lalu berpikir sejenak dan berkata, setelah melakukannya berkali-kali, kau akan kebal terhadapnya. Di sisi lain tepi kota peri, mata Ning Liner sedikit dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap medan perang di depan. Dia tidak akan kalah. Wu Beilang tidak akan pernah kalah. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Ning Liner tahu seberapa kuat kekuatan Wu Beilang yang sebenarnya. Di arena, batu-batu bertumpuk di mana-mana dan kilat menyambar. Di dalam lubang pembuangan besar itu, Wu Beilang tergeletak di dalamnya, berlumuran darah. Badannya bengkok dan banyak tulangnya patah. Bahkan dua anggota badannya hilang. Darah merah tua menodai jubahnya yang indah. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan semangat tinggi yang baru saja dimilikinya. Apakah sudah berakhir? Setiap orang tampaknya memiliki jawaban di hati mereka. Namun saat ini, Wu Beilang malah tertawa. Hei, hei, hei. Suara tawanya terdengar sangat aneh. Dia pun tersenyum amat lebar. Raungan. Pada saat yang sama, binatang langit berbintang, yang dipenjara oleh penguasa Shen Xiao Yin Lei juga mengeluarkan raungan yang ganas. Situasi di lapangan kembali menjadi tidak terduga. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi kacau lagi. Tunggu, tunggu, pertempuran tampaknya belum berakhir. Apa? Belum kalah? Wu Beilang tampaknya belum kalah. Tidak mungkin, dia pasti belum kalah. Alam semesta gelisah, dan 10 penjuru terguncang. Momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyelimuti langit di atas kota abadi. Apa ini? Su Jianlu, Yan Ying, Guan Rengui, Yin Fengqi dan yang lainnya semuanya merasa gugup. Bahkan Snow Qilin tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Napas ini. Ada apa? Ayah baptis. Ada apa? Yin Fengqi bertanya dengan tergesa-gesa. Snow Qilin tampak sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, rasanya seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Mendengar ini, ekspresi Su Jianlu, Yan Ying dan yang lainnya berubah. Di sisi lain, Ning Liner mensibir dan menatap lurus ke depan. Sudah muncul. Saat yang akan membuat kalian semua ketakutan sudah tiba. Raungan. Raungan binatang bintang itu semakin keras, dan tawa Wu Beilang semakin menggila. Hahaha, kau benar-benar hebat. Kau bisa mendorongku sampai sejauh ini,
Aku, Wu Beilang, bersedia memanggilmu, yang terkuat di jalan abadi, tapi, kau tidak bisa mengubah akhir cerita, karena aku lebih kuat. Bas. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir misterius kuno muncul di bawah Wu Beilang. Lingkaran ajaib ini berbentuk lingkaran. Tanda bintang di dalamnya saling bersilangan, membentuk pola langit berbintang yang indah. Kemudian, binatang langit berbintang yang ditekan oleh penguasa Shen Xiao Yinlei tiba-tiba meledak dengan cahaya biru bintang yang menyilaukan. Lihat ke sana. Apa yang terjadi? Di bawah tatapan gelisah orang banyak, binatang langit berbintang itu benar-benar berubah menjadi cahaya biru bintang. Sinar cahaya itu terbang keluar dari kurungan penguasa Shen Xiao Yinlei, lalu melesat menuju lokasi di mana Wu Beilang berada bagaikan galaksi yang mempesona. Oh tidak, mereka akan bergabung. Han Kuiye di luar lapangan berseru. Fusi. Semua orang terkejut. Apakah Starry Sky Beast dan Wu Beilang akan bersatu? Kejadiannya begitu cepat hingga cahaya biru yang berubah dari binatang bintang raksasa itu langsung menyerbu badan Wu Beilang. Detik berikutnya, formasi misterius di bawah Wu Beilang bersinar terang dan meledak menjadi cahaya yang melesat ke langit. Hahaha, kematianmu telah tiba. Wu Beilang tenggelam dalam cahaya formasi, tetapi segera setelah itu, aura yang melampaui batas atas, alam abadi, meletus di antara langit dan bumi. Badan binatang bintang, badan utamanya menyatu, segelnya terangkat. Duar. Suara yang memekakkan telinga mengguncang dunia sejauh ribuan mil. Tiba-tiba, badai bintang biru meledak di tengah kota peri. Duar, duar, duar. Langit dan bumi terkoyak, kota abadi runtuh, dan kota besar itu retak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun para penonton mundur ke tepi kota peri, mereka tetap terpesona oleh momentum yang mengerikan itu. Semua orang terkejut. Mata Master Pedang Iblis Namong Suanyan terbuka lebar dan badannya gemetar. Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata dengan suara gemetar, negeri dongeng sejati. Negeri dongeng sejati. Begitu tiga kata itu terucap, semua yang hadir bagaikan tersambar petir. Sudah berakhir, ini adalah negeri dongeng yang sesungguhnya, kata Snow Kilin dengan gugup. Su Jianlu langsung pucat pasi. Yan Ying, Yin Fengqi dan yang lainnya di samping tidak sesantai sebelumnya, dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Negeri dongeng yang sesungguhnya merupakan alam yang berada di atas kesempurnaan alam abadi. Ini telah melampaui batas kekuatan tempur daftar abadi. Duar. Gelombang energi besar lainnya menyebar ke segala arah, dan kemudian sosok yang memancarkan aura mendominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya memasuki pandangan semua orang. Hehehe, hahaha. Wu Beilang tertawa terbahak-bahak. Ketika ia muncul lagi, semua orang gemetar. Saya melihat luka-luka Wu Beilang telah sembuh, anggota badan dan kakinya utuh, dan tulang-tulang yang patah telah kembali normal. Badannya ditutupi dengan baju besi bintang. Di tangannya ada tombak baru. Tombak ini jauh lebih mendominasi daripada tombak galaksi langit malam yang tadi. Percikan api yang indah menyala di tombak itu, dan setiap nyala api tampak seperti binatang buas yang mengamuk. Dan, di luar badan Wu Beilang, ada bayangan binatang yang mengelilinginya. Bayangan binatang itu tidak lain adalah binatang raksasa di langit berbintang. Ia seperti galaksi bintang, berputar ke atas dan ke bawah, berbelok ke kiri dan ke kanan, menambah dampak visual yang kuat. Pada saat ini, Wu Beilang tampaknya telah mengalami transformasi yang luar biasa. Bahkan hembusan napasnya memancarkan keagungan yang tak terkalahkan. Menyaksikan kejadian ini, wasit Black Messenger di luar medan perang tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Jika ini adalah negeri dongeng sungguhan, maka tidak akan ada ketegangan sama sekali. Utusan hitam itu relatif tenang, sementara yang lain di luar lapangan semuanya bingung dan merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Namong Suanyan, Han Kuiye, Yu Wanru, Yu Shen dan yang lainnya tampak lebih pucat satu sama lain. Semua orang tahu bahwa Wu Beilang sangat kuat, tetapi tidak seorang pun menyangka dia bisa sekuat ini. Negeri peri yang sesungguhnya. His. Yu Wanru tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, dia sangat tidak adil, dia seharusnya tidak berada di negeri peri. Yu Shen di samping tertawa datar dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Ketidakberdayaannya bukan karena Xiao Nunu, tetapi karena Wu Beilang terlalu kuat dan tidak berdaya. Di pihak Dream Clan, dalam keadaan terkejut, Hualin tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Hahaha, apa kau bodoh? Dia akan kalah. Dia melihat ke arah Su Jianlu, dan kali ini gilirannya untuk merasa bangga. Apa gunanya mencapai alam abadi? Apa gunanya menekan hal itu sepanjang waktu? Itulah negeri dongeng yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin seorang Xiao Nunu bisa mengalahkan Wu Beilang? Hualin sangat gembira, terutama saat melihat ekspresi Su Jianlu saat itu. Dia menjadi semakin bersemangat. Dia sudah tamat, benar-benar tamat, katanya pada Su Jianlu. Su Jianlu pura-pura tidak mendengar. Dia menatap lurus ke depan. Hatinya bergejolak dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Kekuatannya mengguncang alam semesta dan semangatnya sekuat semangat banteng. Wu Beilang mengenakan baju besi bintang dan memegang tombak bintang, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia menatap Xiao Nunu dengan dingin. Sudah benar-benar berakhir. Setelah mengatakan itu, mata Wu Beilang memancarkan cahaya bintang yang terang. Kemudian, dia menggenggam Star Battle Halberd dengan kedua tangannya, dan saat kekuatan spiritual yang besar melonjak keluar, Wu Beilang menggunakan jurus pamungkasnya untuk melancarkan serangan pamungkas. Swiss! Wu Beilang melompat ke langit, dan spiral bintang yang spektakuler meledak di luar badannya. Dia menyerang Xiao Nunu dengan tombak bintang di tangannya. Dalam sekejap, cahaya tombak seperti air terjun galaksi meledak. Namamu, Xiao Nunu, kan? Kau layak untuk kuingat namamu, dan kau juga layak Mahtei di tanganku. Sky Fantasy Star Slash. Bas. Ruang itu terkoyak, dan langit tampak tertusuk. Di balik sinar cahaya bagaikan tombak yang menyerupai air terjun galaksi, di sana tampak bayangan monster bintang yang ganas dan perkasa. Serangan ini sungguh menghancurkan dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Selesai. Semua orang mengira Xiao Nunu sudah tamat. Jika Wu Beilang menggunakan jurus ini, lawannya pasti Mahtei. Namun di saat kritis ini, Xiao Nunu berkata dengan nada sinis, "Mengapa kamu tidak ingat namaku yang lain?" Xiao Wuhen. Xiao Wuhen. Suara jernih itu terpancar keluar tempat pertunjukan, dan hati setiap orang tiba-tiba menegang. Apa artinya? Nama lain. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan membentuk segel dengan ke-10 jarinya. Taisang Feng Hua, angkat pedangmu. Bersambung.